Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yufron Adwianto. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sistem bakar. Yang pertama, pengertian dari sistem bakar. Sistem bakar adalah suatu program komputer yang dirancang untuk mengambil keputusan seperti keputusan yang diambil oleh seorang atau beberapa orang bakar. Menurut Marimin, sistem bakar adalah sistem perangkat lunak komputer yang menggunakan ilmu, fakta, dan teknik berpikir dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang biasanya hanya dapat diselesaikan oleh tenaga ahli dalam bidang yang bersangkutan. Selanjutnya, modul penyusun sistem bakar. Ada modul penerimaan pengetahuan Knowledge Acquisition Mode. Sistem berada pada modul ini pada saat ia menerima pengetahuan dari bakar. Proses mengumpulnya pengetahuan yang akan digunakan untuk mengembangkan sistem dilakukan dengan bantuan knowledge engineer. Peran itu adalah sebagai penghubung antara suatu sistem bakar dengan bakarnya. Kemudian ada modul konsultasi. Pada saat sistem berada pada posisi memberikan jawaban atas permasalahan yang diajukan oleh pengguna atau user, sistem bakar berada dalam modul konsultasi. Pada modul ini, user berinteraksi dengan sistem dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sistem. Modul penjelasan. Modul ini menjelaskan proses pengambilan keputusan oleh sistem, yaitu sebagaimana suatu keputusan dapat diperoleh. Komponen utama pada struktur sistem bakar. Yang pertama ada basis pengetahuan. Basis pengetahuan merupakan inti dari suatu sistem bakar, yaitu berupa representasi pengetahuan dari bakar. Basis pengetahuan tersusun atas fakta dan kaidah. Fakta adalah informasi tentang objek, peristiwa, dan situasi. Sedangkan kaidah cara untuk membangkitkan suatu fakta baru dari fakta yang sudah diketahui. Yang kedua ada mesin inferensi. Mesin inferensi berperan sebagai otak dari sistem bakar. Mesin ini berfungsi untuk memandu proses penalaran terhadap suatu kondisi berdasarkan pada basis pengetahuan yang tersedia. Di dalam mesin inferensi terjadi proses untuk memanipulasi dan mengarahkan kaidah, model, dan fakta yang disimpan dalam basis pengetahuan dalam rangka mencapai solusi atau kesimpulan. Dalam prosesnya, inferensi menggunakan strategi penalaran dan strategi pengendalian. Basis data atau database. Basis data terdiri atas semua fakta yang diperlukan, di mana fakta-fakta tersebut digunakan untuk memenuhi kondisi dari kaidah-kaidah dalam sistem. Basis data menyimpan semua fakta, baik fakta awal pada saat sistem mulai beroperasi, maupun fakta yang diperoleh pada saat proses penarikan kesimpulan sedang dilaksanakan. Basis data digunakan untuk menyimpan data hasil observasi dan data lain yang dibutuhkan selama pemrosesan. Yang keempat, antarmuka pemakai. Fasilitas ini digunakan sebagai perantara komunikasi antara pemakai dengan sistem. Selanjutnya, teknik representasi pengetahuan. Representasi pengetahuan adalah suatu teknik untuk mempresentasikan basis pengetahuan yang diperoleh ke dalam suatu skema tertentu sehingga dapat diketahui keterhubungan antara suatu data dengan data yang lain. Teknik ini membantu knowledge engineer dalam memahami struktur pengetahuan yang akan dibuat sistem bakarnya.
Ini ada rule based knowledge. Pengetahuan direpresentasikan dalam suatu bentuk fakta dan aturan. Bentuk representasi ini terdiri atas premis dan kesimpulan. Kemudian frame-based knowledge, pengetahuan direpresentasikan dalam suatu bentuk hierarki atau jaringan frame. Kemudian object-based knowledge, pengetahuan direpresentasikan sebagai jaringan dari objek-objek. Objek adalah elemen data yang terdiri dari data dan metode atau proses. Kemudian case-based reasoning, pengetahuan direpresentasikan dalam bentuk kesimpulan kasus. Selanjutnya ada data, informasi, dan pengetahuan. Data merupakan representasi fakta mengenai suatu objek atau kejadian. Informasi merupakan data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga sesuai dengan yang dibutuhkan oleh penggunanya. Pengetahuan bisa berisi fakta, informasi, konsep, prosedur, model, heuristik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Pengetahuan diklarifikasikan menjadi 3. Yang pertama, pengetahuan prosedural. Lebih menekankan pada bagaimana melakukan sesuatu. Yang kedua, pengetahuan deklaratif, yaitu menjawab pertanyaan apakah sesuatu bernilai salah atau benar. Yang ketiga, pengetahuan tacit, pengetahuan yang tidak bisa diungkapkan dengan bahasa. Representasi pengetahuan merupakan metode yang digunakan untuk mengkodekan pengetahuan dalam sebuah sistem bakar. Representasi dimaksudkan untuk menangkap sifat-sifat penting masalah dan membuat informasi itu dapat diakses oleh prosedur pemecahan masalah. Strategi pengetahuan bersifat deklaratif, yaitu jaringan skema semantik, frame, dan logika predikat. Pengetahuan prosedural yang mempresentasikan aksi dan prosedur. Kaidah produksi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.